iman kami, sehingga kami tetap percaya bahwa Engkau adalah andalan kami, satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Pak Gembala dan majelis pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Baik, pada hari ini kita akan membaca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dengan tema doa yang disertai ucapan syukur. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, ketika surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dia berada di dalam penjara. Penjaranya di mana? Di Roma. Roma itu wilayah Eropa. Filipi itu di mana? Filipi itu juga di Eropa. Sekarang berada di dekat Makedonia, di daerah Yunani. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika berada di dalam kondisi di penjara. Itu berarti tekanannya hebat, gangguan psikisnya luar biasa. Mungkin kalau dalam bahasa kita, dia mengalami frustrasi yang dalam. Tetapi mengapa sih saudara dalam kondisi seperti itu dia bisa memberi nasihat yang begitu hebat? Saya kalau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang sedang mengalami kesusahan, lalu ada orang yang susah datang minta tolong kepada kita? Ada? Ada, terlalu banyak saudara. Karena mana ada orang yang kemudian tanpa persoalan. Semua itu penuh dengan persoalan. Ada seorang psikolog terkenal namanya Erich Fromm. Dia berkata begini, hidup kita itu hanyalah loncatan dari sebuah persoalan ke persoalan yang lain. Tapi justru dalam loncatan itu memberikan kekuatan. Makanya orang harus bersyukur dengan ujian-ujian, bersyukur dengan tantangan-tantangan persoalan. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Ayat yang kita baca tadi perhatikan baik-baik. Dimulai dengan kata bersukacitalah. Bisa kita perhatikan ya, bersukacitalah. Nah ternyata di dalam teks bahasa Yunani itu menggunakan kata kairete atau kairo. Yaitu menunjukkan sebuah relasi. Kalau dalam bahasa Inggris menyebutkan dengan rejoice in the Lord. Berarti sukacita kita bukan tergantung karena kita memiliki banyak hal. Sukacita kita bukan berarti karena kita sehat, kelimpahan materi. Sukacita kita karena relasi dengan Tuhan itu terus melekat erat. Saya mengutip di sini dikatakan oleh seorang namanya Pierre de Cardin. Ini seorang imam ya. Dia berkata sukacita adalah tanda paling nyata kehadiran Allah. Amin. Jadi kalau sudah nggak ada sukacita, wajahnya penuh amarah, nggak ada senyuman, jangan-jangan memang nggak ada Allah dalam hidup kita. Karena dia berkata begini, Imam Jesuit dari Prancis. Saudara mungkin pernah dengar waktu pertemuan antara malaikat Gabriel dan Bunda Maria di dalam teks bacaan Alkitab. Bukan malaikat Jibril. Kita berbeda dengan orang lain. Karena Gabriel dan Jibril itu berbeda. Kita ini juga orang Kristen bukan orang Nasrani. Karena Nasrani itu sempalan aliran sesat pada waktu gereja mula-mula. Kita ini orang Kristen percaya kepada Kristus. Bukan percaya kepada
bukan percaya kepada Nazaret. Nah, waktu perjumpaan malaikat Gabriel dan Maria, dia berkata begini, salam hai engkau yang dikaruniai. Wow. Kalau orang Yahudi itu kalau ketemu mereka selalu bilang begini, Shalom Aleichem. Nanti dibalasnya Aleichem Shalom. Itu biasa begitu. Tapi kali ini sapaan malaikat Gabriel kepada Maria itu luar biasa. Dia berkata salam hai engkau. Di dalam teks New King James Version berkata begini, rejoice. Mengapa? Karena ketika Maria mendengar bahwa dia akan mengandung, itu berarti dia harus bersedia menerima kematian. Kematian apa saudara? Karena dianggap dia itu hubungan seks di luar nikah dan kemudian mengandung, dan itu hukuman Musa, itu dirajam dengan batu. Jadi saudara bisa membayangkan, meskipun ancaman begitu berat, rejoice itu, sukacita itu harus menjadi identitas Kristiani kita. Mau gak punya uang, sedang ada ujian, mau tekanannya berat, sukacita, karena sukacita bukan datang dari luar, keluar dari hati, keluar dari imanmu. Bayangkan di dalam penjara, Rasul Paulus bisa menulis surat kepada jemaat Filipi dengan berkata sukacitalah. Perhatikan lagi yang kedua di dalam teks bacaan kita tadi. Meskipun di dalam penjara, Rasul Paulus berkata begini, kebaikan hatimu atau kelembutan hatimu, let your gentleness. Istilah ini padanan dengan bermurah hati atau generosity, sedikit agak keren. Jadi kata Rasul Paulus, meskipun kamu menghadapi ujian tekanan yang hebat, kamu harus menunjukkan kebaikan hatimu, kelembutan hatimu, bermurah hatimu kepada semua orang. Dia menggunakan kata epikes. Saya pernah membaca sebuah buku dan itu kisah tentang seorang pendeta Kristen di Jerman, namanya Dietrich Bonhoeffer. Waktu zaman Nazi, dia berkata begini, true generosity is giving without expecting anything in return. Apa yang kamu kerjakan jangan pernah nuntut balas. Mengapa? Kalau kita nuntut balas, kita akan kecewa. Karena di dunia ini banyak orang yang sudah dibaikin, tapi balasnya nggak baik ke kita. Ada? Banyak ya, kita yang alami atau kita pelakunya nih. Nah, jadi lihat baik-baik ya saudara, meskipun dalam ujian diperlakukan tidak adil, kita tetap baik hati, bermurah hati. Itu prinsipnya, padahal Rasul Paulus ada dalam penjara. Perhatikan lagi yang ketiga. Karena itu kamu tidak boleh khawatir. Wah, di dalam penjara, pernah berkunjung ke penjara Bapak Ibu? Lihat orang penjara itu penuh putus asa. Ada di antara kita yang sedang dipenjara oleh persoalan. Ada di antara kita yang sedang dipenjara oleh berbagai macam tekanan hidup. Ada di antara kita yang sedang mengalami tekanan mungkin oleh karena dosa. Atau sakit penyakit yang begitu berat yang membuat kita tidak berdaya. Rasul Paulus berkata, jangan kamu khawatir. Kata khawatir ini dia menggunakan kata be anxious. Atau dalam bahasa Yunani itu merimnao. Dia mengalami gelisah, hidup tidak terarah, kalut tentang apapun juga. Atau dalam bahasa sekarang orang bilang sedang mengalami yang namanya kecemasan. Banyak loh orang Kristen sudah percaya kepada Kristus, tapi hidupnya cemas saja, khawatir saja. Mulai bangun pagi, siang, malam, khawatir saja. Makanya ada satu lagu, saya lupa siapa penciptanya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Supaya apa? Kita yakin bahwa Tuhan punya cara memelihara kita. Bukankah di dalam Matius 6 ayat 25 pun menjelaskan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Saya juga seorang pendeta, pernah mengalami kesusahan, tahu-tahu orang kasih saya 50.000. Wih, bagi saya itu sudah dahsyat loh. Di tengah-tengah kolaps. Makanya perhatikan ada satu kalimat, saya senang dan ada kalimat ini. Coba saudara perhatikan ya. Kalau Anda khawatir, jangan berdoa. Tetapi kalau Anda berdoa, nah, rumusannya begitu. Sederhana kan? Loh, kalau kamu khawatir ngapain berdoa? Karena khawatir itu akan menyengsarakan kita. Tetapi kalau kamu sudah berdoa, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus mau mengajak kita memiliki sebuah sikap yang namanya menjadi orang Kristen itu seperti apa. Oh, dia bilang orang Kristen itu relasi dengan Tuhan kuat di dalam doa-doa. Mengapa gereja Bethel Indonesia ini berkembang begitu luar biasa? Karena doa. Mulai dari zaman Pak H.L. Senduk ya. Saya lupa nama Chinese-nya itu. Itu semangat doanya begitu kuat. Karena apa? Ada seorang tokoh gereja berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup kita. Jadi kalau kita nggak berdoa lagi, kita nggak bernafas alias mati. Ada di antara kita yang rajin berdoa? Haleluya. Nah, di dalam Alkitab berkata doa itu punya makna khusus. Tapi saya pernah lihat ada orang-orang Katolik. Kalau berdoa itu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gereja Lutheran juga sama, gereja Anglikan juga sama, gereja Ortodoks juga sama. Gereja Protestan rata-rata tidak. Mengapa? Karena kadang-kadang itu hanya simbol. Misalnya Ronaldo mau ngegolin. Habis ngegolin, wah demi nama Bapa. Kehilangan makna padahal sebutannya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hati kita tertuju enggak ke sana? Makanya orang tanya doa itu apa sih? Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Dan kalau orang tahu berdoa berarti dia tahu siapa Tuhannya. Kalau orang sudah nggak pernah berdoa lagi, dia sudah nggak tahu Tuhannya namanya siapa. Bapak Ibu bayangkan Indonesia ini sedang mengalami krisis yang panjang. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan tolong supaya krisis ini krisis politik nggak habis-habis. Krisis ekonomi nggak habis-habis. Ini masa-masa gelap. Padahal di Indonesia itu ada 4 tahun baru loh. Tahun baru Masehi, tahun baru Islam, tahun baru Hindu, tahun baru Chinese, Imlek yang kemarin kita rayakan. Ya, itu disebut dengan tahun ular kayu. Emang ular masih Bapak Ibu takuti? Ngapain lagi takut dengan ular? Tetapi di dalam Alkitab ular itu makhluk ciptaan Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita kelincahannya, kecerdikannya. Meskipun dalam situasi yang gelap, situasi yang kalut kita tetap cerdik. Bukan hanya karena kita punya otak yang hebat, tapi karena kita punya Tuhan, amin. Karena kita punya Tuhan, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara ajaib bagi kita. Kalau begitu apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus? Karena tadi saya memberikan tema doa dan ucapan syukur, ya. Itu membuat kita itu makin dewasa. Nah, mari kita perlahan-lahan lihat poin-poinnya. Yang pertama kita melihat menyatunya doa dan permohonan. Mengapa sih Rasul Paulus harus pakai menyebutkan doa dan permohonan? Kayaknya kok sama ya. Kayaknya sama antara doa dan permohonan. Ternyata di dalam teks asli Alkitab, doa dan permohonan itu adalah kata yang berbeda. Kalau doa itu dalam bahasa Inggris prayer, itu dalam bahasa teks Alkitabnya menggunakan kata proseuke. Lalu kata permohonan itu dia menggunakan kata supplication, atau dalam bahasa Alkitab, asli Alkitab itu menggunakan kata DSC. Anggap saja kita sedikit pendalaman Alkitab ya.
Saudara perhatikan kalimat yang saya bikin di bawah. Doa adalah tanda paling nyata Anda hidup di dalam Tuhan. Clear. Orang yang tidak pernah berdoa, tidak suka berdoa, berarti dia tidak hidup dalam Tuhan. Lucunya orang Kristen kalau ada beban baru dia datang sama Tuhan. Kalau nggak ada beban dia nggak mau datang sama Tuhan. Kalau ada beban dia datang ke gereja. Kalau dia lagi sukacita penuh berkat dia lupa. Pernah loh Bapak Ibu dalam sejarah gereja itu ada satu ordo yang kalau berdoa tuh sehari 7 jam nggak berhenti. Ada di antara kita yang berdoa 2 jam tak henti? Ini namanya ordo Karmelit. Mereka berdoa tuh lipat kaki. Itu sehari itu 7 jam. Ditanya kenapa sih doa sampai 7 jam? Dia bilang dia berdoa untuk semua orang yang dikenal dan semua orang di seluruh dunia. Saya pernah coba berdoa untuk sahabat-sahabat aja hampir 2 jam. Ini kalau seluruh dunia itu bisa 7 jam. Makanya ada istilah ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ora ini bahasa Latin ya, bukan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa ora ya ora tidak. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Tapi kita lupa, harusnya ada istilah terbaliknya. Labora es orare. Kalau kita berdoa dan bekerja, lalu kita diminta kerjakan apa yang kita doakan. Banyak orang Kristen berdoa-berdoa tapi dia tidak mau mengerjakan apa yang dia doakan. Misalnya kita ingin untuk banyak uang. Kita berdoa dan bekerja kan. Nah kerjakan apa yang kita doakan. Atau orang ingin sehat. Tuhan juga izinkan lewat dokter. Lewat obat dan lain sebagainya. Lewat istirahat, makanan sehat. Wah sekarang ini katanya banyak makanan itu dipenuhi oleh bahan kimia. Mana ada sayur hewan yang tidak disuntik dengan bahan kimia. Katanya duren pun disuntik dengan pemanis buatan biar manis. Bayangkan berapa banyak racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ngeri bukan? Terlalu banyak. Makanya orang Kristen kalau memang dia hidup di dalam Tuhan dia pasti berdoa. Bagaimana cara berdoa? Nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah tapi saya pernah membaca sebuah buku ditulis oleh seorang pendeta terkenal di Inggris. Namanya Martin Jones. Saya tidak bikin dalam catatan. Dia berkata begini, orang yang paling mengenal Tuhan. Orang yang paling mengenal Tuhan adalah orang yang paling banyak berbicara kepadanya. Orang yang paling mengenal Tuhan adalah orang yang paling banyak berbicara kepadanya. Kita ini lebih banyak berbicara kepada Tuhan atau berbicara kepada sesama kita. Kalau saudara punya persoalan, saudara berbicara kepada saya bisa beri saran. Tapi saya tidak bisa beri jalan. Kalau saudara mengalami ujian-ujian berat dalam hidupmu, engkau jangan khawatir kata Alkitab tadi. Tapi engkau serahkan dalam doamu, bicaralah kepada Tuhan di dalam doamu. Karena kalau kita bicara kepada Tuhan dalam doa, kita memperoleh jalan. Sebab kalau hanya curhat kepada manusia, belum tentu dia beri saran pula. Kadang-kadang orang kepo dengan hidup kita. Dia punya persoalan apa sih? Kamu sakit apa sih? Tujuannya bukan untuk peduli. Tujuannya hanya, biar rasain kamu. Rasain mengalami ujian yang berat itu. Nah mari kita perhatikan. Apa yang dimaksud dengan doa yang saya katakan tadi ya. Perhatikan makna proseuke tadi. Oh, perhatikan kalimatnya. Sebuah kedisiplinan tingkat tinggi, ini ritual dengan makna jam, cara dan di mana. Maksudnya apa sih Pak Daud? Jadi orang yang berdoa itu pertama dia harus atur waktu dengan tertib loh. Kalau sekedar aja misalnya dia Tuhan aku punya pergumulan lalu doa lewat gak sungguh-sungguh. Tuhan gak mungkin sentuh karena kita sendiri gak disiplin.
Orang Yahudi itu punya jam doa. Dalam Alkitab itu ada 9 kali sehari, ada 5 kali sehari. Di dalam perjanjian baru yang dominan 3 kali sehari. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Kalau jam 9 sama jam 12 itu doanya di rumah atau di sinagog. Tapi kalau jam 3 sore wajib ke bait Allah tiap hari. Ada di antara kita yang tiap hari datang ke gereja, rindu kalau perlu Bapak Gembala ada ibadah tiap hari. Belum tentu. Ini orang Yahudi itu luar biasa, dia punya jam-jam doa. Kita punya enggak jam-jam doa? Kalau kita enggak punya jam doa, betul Rasul Paulus katakan memang kita ini bukan seorang yang dekat dengan Tuhan. Karena enggak ada jam doa. Saya pengalaman, saya kalau ada jam doa itu istri saya, anak saya sudah tahu, saya pasti ada di kamar. Itu saya duduk tenang, saya bawa dalam doa, termasuk saya mendoakan Bapak Ibu di sini. Karena saya ingin jadi pendoa. Jadi jam. Yang kedua cara. Sudah lihat kalau orang Yahudi berdoa itu mereka akan tunduk. Seperti orang tiarap. Pada akhirnya mereka akan menengadah ke atas. Ada cara. Makanya saya bilang kalau orang Katolik ada cara, orang Protestan gimana? Mungkin lipat tangan ya. Tapi cukupkah itu? Ya kalau kita mau buat itu sebagai sebuah kedisiplinan, itu bagus. Misalnya kita mau masuk kamar berlutut berdoa. Ada di antara Bapak Ibu yang mengalami persoalan kalau berdoa itu sampai berlutut? Sampai nangis? Ya kalau lutut nggak kuat sih ya nggak usah ya. Kalau lutut masih kuat kenapa? Kan kita punya formasi doa sendiri-sendiri. Kita punya cara. Dan proseuke tadi dikatakan di mana. Kita harus mencari tempat yang bukan untuk dipuji-puji orang. Saudara kalau pergi ke Korea Selatan ya. Misalnya Korea Selatan itu orang sebelum memulai ibadah itu mereka akan berteriak begini. Cuyo, cuyo, cuyo. Artinya apa sih? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau ditanya mengapa setiap kalian memulai ibadah itu berteriak. Mereka bilang karena Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Wow. Jadi orang Korea itu cantik dan ganteng bukan karena doa. Enggak. Tapi karena mereka itu memang merasakan karya Tuhan ajaib. Negara Korea itu sekarang majunya luar biasa loh. K-pop, dunia sinetron, film drakor. Ada ibu-ibu yang suka drakor? Wah, istri saya juga suka, anak saya juga suka. Saya cari film drama mana yang palingan. Drama Korea itu mengocok emosi kita. Kadang bikin tersenyum, terharu, bisa nangis loh kalau nonton film-film Korea. Kaget saya kemarin ada artis Korea masih muda, 24 tahun, namanya Kim Sae-ran. 24. Katanya dia mengalami yang namanya heart attack. Tapi katanya juga karena frustrasinya luar biasa orang Korea itu. Persaingan. Kenapa kita enggak bersaing untuk melakukan kebaikan, untuk tidak khawatir, untuk menolong orang lain? Tuhan minta kita sebagai orang Kristen. Sudahkah engkau berdoa dengan jam cara di mana? Sudahkah kita itu betul-betul sungguh-sungguh? Jangan-jangan kita kalah sama orang Muslim loh. Orang Muslim jam 3:30 udah bangun sholat, kita masih ngorok. Loh bisa jadi loh Bapak Ibu. Bisa jadi kita ini kalah sama mereka. Saya merindukan seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi seolah-olah kalimatnya indah, dipuji-puji orang, bukan itu. Karena itu relasi kita dengan Tuhan. Personal kita dengan Tuhan. Perhatikan kata permohonan. Ya sabar ya Bapak Ibu ya. Perhatikan kata permohonan. Karena dua kata yang berbeda. Kata permohonan itu yang dalam bahasa Yunani itu deesei atau deesis. Itu artinya menyatakan kekurangan dan kerinduan. Kita berdoa itu karena memang kita lemah. Tuhan aku gak mampu menghadapi ujian keluargaku. Aku gak mampu menghadapi krisis ekonomiku. Aku gak mampu menghadapi tekanan-tekanan dalam jiwaku.
Nah, di dalam kekurangan itu ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ibarat orang misalnya masih pacaran, rindu. Setelah sudah menikah masih rindu enggak? Orang pertama kali dibaptis, ikut KKR, rindu ketemu Tuhan. Sudah sepanjang perjalanan hidupnya dia rindu sama Tuhan enggak? Atau disuruh melayani aja malas? Disuruh ibadah aja malas? Saya memberikan catatan di situ. Artinya bobot permohonan kita sesuai enggak dengan kehendak Allah? Karena ada orang berdoa untuk menciptakan keinginan dia sendiri. Makanya sekarang ada perbedaan antara need and want. Ya, kebutuhan dan keinginan. Kita berdoa itu memang kebutuhan kita atau keinginan kita. Kalau kebutuhan saya yakin Tuhan punya cara mencukupkan, amin. Saya yakin Tuhan punya cara. Pak Wayan yang selesai S2 ya, di Parasetya Mulia ya. Wow, itu kan kampus unggul itu, gak main-main. Waktu itu saya ngucapin ke Pak Wayan selamat. Sekarang ini katanya orang yang kaya itu adalah sarjana ekonomi. Belum tentu. Orang yang sehat itu para dokter, belum tentu banyak dokter sakit-sakitan. Katanya orang yang masuk surga itu orang yang kuliah teologi, ya belum tentu banyak pendeta juga gak pada benar. Jadi Tuhan meminta kepada kita jangan-jangan ada yang keliru dengan permohonan kita. Saya selalu ingatkan anak saya, kalau berdoa tentang pergumulanmu, minta biarlah hikmat Tuhan yang memenuhi pikiranmu. Bukan keinginanmu semata. Karena yang paling tahu kebutuhan kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Suami istri belum tentu bisa paham. Bapak gembala belum tentu bisa paham pergumulanmu. Apalagi kalau kamu gak cerita. Makanya Alkitab kan pernah bercerita dalam Lukas 18. Pernah ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Wah, pemungut cukai ini dia begitu, orang Farisi ini begitu bercerita dia orang yang hebat. Doa, dia enggak pezina, memberikan perpuluhan, dia puasa. Lebih jago loh dari orang-orang Kristen, lebih jago dari jemaat-jemaat GBI. Tapi ternyata itu kesombongan dia. Tapi lihat si pemungut cukai, dia enggak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Titik. Jadi doa dan permohonan itu menyatu supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Kata Rasul Paulus, meskipun Rasul Paulus berada dalam penjara, dia mengingatkan kamu harus sukacita, tunjukkan kebaikanmu, jangan kamu khawatir. Lalu disiplinkan doa dan permohonanmu menjadi satu. Doa itu membuang semua sikap egoistis kita. Jangan sampai saudara berdoa hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Nah, sekarang mari kita perhatikan yang kedua ya. Jadi tadi sudah ingat ya, doa dan permohonan ada perbedaannya. Nah, sekarang yang kedua. Maaf saya kalau khotbah nggak terlalu panjang-panjang Pak Gembala. Yang kedua, harus dilandasi dengan ucapan syukur. Dalam teks bahasa Inggris dengan with thanksgiving atau eucharistia atau ekaristi. Di dunia ini hanya ada satu negara kalau tidak salah yang punya Thanksgiving Day. Negara manakah? Amerika. Luar biasa. Di mata uang dolar aja ada tulisan apa? With God we trust. In God we trust. Dalam Tuhan kita percaya. Aduh, uang loh. Ada yang punya dolar ini? Disimpan di bank ya. Saudara bayangkan, Amerika itu filosofinya begitu. Makanya katanya bersyukur Donald Trump menang.
Karena Donald Trump itu tidak boleh ada LGBT di Amerika, tidak boleh adanya aborsi di Amerika. Semua kembali pada Alkitab dan Yesus Kristus. Wow, ini Donald Trump. Nah, di Indonesia ada satu suku yang juga punya Thanksgiving Day, yaitu suku Minahasa. Ada yang dari orang Manado di sini? Waduh, Manado nggak laku di sini. Di Jawa juga ada biasanya hasil pertanian, lalu mereka mensyukuri hasil perikanan dan seterusnya. Kalau orang Manado memang itu dia tetapkan 1 tahun itu 1 kali untuk mereka berlomba bekerja hasil pertanian bagus lalu mereka membawa pertama kepada Tuhan. Nah, orang yang selalu melandasi semua hidupnya dengan ucapan syukur Bapak Ibu, katanya bikin awet muda. Bukan karena sunscreen. Bukan ya, bukan karena bedak yang bagus dengan foundation yang top karya Itali. Bukan. Tapi ucapan syukur, katanya ucapan syukur itu bukan hanya awet muda. Tapi bikin panjang umur, amin. Wong Alkitab berkata harus dilandasi dengan ucapan syukur. Meskipun doamu kamu datang dengan tangisan, harus dengan bersyukur. Nah, dalam teks Alkitab berkata Eukaristia. Sebuah kegembiraan memuji Allah, menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu alias tidak memaksa kehendak pada Tuhan. Makanya orang Katolik kalau pergi ke gereja habis misa itu mereka ada Ekaristi kan? Artinya mereka ingin mengalami penderitaan Kristus. Artinya mereka mau bersyukur. Orang Kristen gimana? Orang Kristen sudah bernyanyi dengan gembira, riuh. Bahkan menari. Tadi wanita Betel tadi, wah lagu kayak lagu-lagu Batak ya itu. Iya ya. Ya apalagi ada goyangan tortor kayak begini. Keren. Itu berarti mereka memang sedang mengucap syukur. Tadi Ibu WL memberikan kesaksian. Nah, kalau sudah nyanyi dengan gembira pulang jangan susah lagi, lihat suami malas. Lihat anak malas. Lihat rumah berantakan marah. Gak ada guna. Benar kan Pak Rudi? Benar. Jadi lihat ini semangat ucapan syukur itu membuat itu. Seperti orang yang mengalami namanya Ekaristi. Dia menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih loh Tuhan untuk semua karyamu dalam hidupku. Saudara, hidup ini bukan tergantung apa yang kita punya, tapi apa yang kita bisa berikan. Itu. Bukankah Kristus juga telah memberikan banyak hal kepada kita? Ada satu kalimat loh menarik, coba perhatikan di sini. Thankfulness is an essential ingredient for joy. Ucapan syukur adalah bahan utama sukacita. Mengapa saya kasih kalimat ini? Karena ini untuk berputar kembali. Tadi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Jadi inilah perputaran kita sebagai orang Kristen. Saya rindu loh jemaat GBI Jatinegara ini. Memiliki prinsip ini supaya kita menjadi orang yang dewasa rohani. Jangan bertahun-tahun kita nggak ada perubahan sama sekali. Orang yang putus asa tiap kali datang curhat. Emang nggak pernah ada solusi? Jangan-jangan itu terjadi. Makanya cara untuk kita hidup yang paling sederhana itu adalah bersyukur untuk apa yang semua sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa saja saudara. Karena itu kalau saya berkata tadi Rasul Paulus memberikan syarat supaya kita bisa punya doa dan permohonan dan kemudian dilandasi dengan ucapan syukur. Maka saya memberikan kesimpulan begini saudara. Doa merupakan identitas orang yang dewasa dalam rohani. Tetapi sekaligus menunjukkan bahwa dia selalu berkoneksi dengan Allah. Sehingga berdampak dalam hidupnya. Saya merindukan Bapak Ibu sekalian. Di masa-masa yang sukar ini. Saya nggak tahu dunia yang sukar atau kitanya yang sukar. Tapi Tuhan sedang mau mengajarkan kita, mari bersukacita, tetap tunjukkan kebaikan.
Jangan kamu khawatir. Dan jadilah orang Kristen yang rohani. Karena engkau terus berdoa dan memohon dengan benar. Tapi pada saat yang sama engkau bersyukur untuk apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pengalaman rohani dari Rasul Paulus yang ia berikan kepada jemaat Filipi dan kepada kami. Ampuni kalau selama ini kami lebih senang dipenjara oleh karena kebencian, kesusahan, kelemahan. Bahkan kami tidak lagi percaya padamu sehingga kami tidak berdoa. Atau kalau kami berdoa kami menjadi asal-asal. Akhirnya kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Siang hari ini kami percaya Tuhan melawat kami. Tuhan mengangkat segala beban kami. Kami akan menjadi orang yang menang karena kami percaya kepada Kristus dan kami tetap akan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberi